Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang perdagangan internasional yang beranggotakan kelompok 1. Saya Alia Ratun Syafira, NIM 200431619700. 2. Anissa Nur Khotimah, NIM 200431619691. Ketiga, Aprilia Dwi Kristiani, NIM 20043161961983. Keempat, Arin Aditya, NIM 200431619717. Perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan antara negara atau pemerintah negara dengan negara lain yang menjalani suatu hubungan perdagangan yang sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan perdagangan internasional tersebut. Manfaat perdagangan internasional. Ada 5 manfaat perdagangan internasional, yaitu 1. Terjadi hubungan bilateral dan multilateral. Hubungan bilateral yaitu hubungan yang dilakukan antara dua negara tentunya saling menguntungkan dalam melakukan perdagangan secara internasional. Sementara itu, multilateral merupakan kerjasama antar berbagai negara tanpa adanya batasan wilayah, sehingga jangkauan bisa luas ke seluruh dunia. Yang kedua adalah saling bantu secara cepat. Dengan adanya perdagangan secara internasional, tentu terjadi efisiensi dan efektivitas suatu barang atau jasa antar negara, sehingga bisa saling membantu memenuhi kebutuhan, serta dipilih proses produksi yang lebih cepat sehingga dapat menghemat waktu, biaya, serta meningkatkan harga jual. Yang ketiga adalah meningkatkan kesejahteraan suatu negara. Jika terjadi perdagangan antar semua negara, tentunya akan memberikan peningkatan kesejahteraan. Dengan adanya ekspor impor yang dilakukan antar negara sebagai bentuk perdagangan, maka suatu negara bisa mendapatkan keuntungan dan masyarakat pun merasakan efek dari perdagangan secara internasional tersebut. Keempat, keuntungan internal dan eksternal. Keuntungan secara internal tentu bisa dirasakan oleh negara yang bersangkutan. Sementara eksternal adalah dirasakan oleh negara lain yang terlibat di dalamnya. Sehingga dalam sebuah perdagangan terjadi hal yang saling menguntungkan satu sama lain. Kelima adalah memperluas kesempatan kerja. Dengan dibuka seluas-luasnya perdagangan secara internasional akan berpengaruh pada kebutuhan akan pekerja, sehingga akan tercipta kesempatan lapangan kerja baru bagi negara tersebut guna mempercepat proses produksi. Maka lapangan kerja semakin luas dengan adanya perdagangan secara internasional tersebut. Faktor penyebab terjadinya perdagangan internasional. Ada 8 faktor penyebab terjadinya perdagangan internasional, yaitu 1. Revolusi informasi dan transportasi. Ditandai dengan berkembangnya era informasi teknologi, pemakaian sistem berbasis komputer, serta kemajuan dalam bidang informasi. Penggunaan satelit serta digitalisasi pemrosesan data. Berkembangnya peralatan komunikasi serta masih banyak lagi. Yang kedua adalah interdependensi kebutuhan. Masing-masing negara memiliki keunggulan serta kelebihan di bidang masing-masing aspek. Bisa ditinjau dari sumber daya alam, manusia, serta teknologi. Kesemuanya itu akan berdampak pada ketergantungan antara negara yang satu dengan yang lainnya. Yang nomor 3 adalah faktor liberalisasi ekonomi. Kebebasan dalam melakukan transaksi serta melakukan kerjasama memiliki implikasi bahwa masing-masing negara akan mencari peluang dengan berinteraksi melalui perdagangan antar negara. Keempat adalah asas keunggulan komparatif. Keunikan suatu negara tercermin dari apa yang dimiliki oleh negara tersebut, yang tidak dimiliki oleh negara lain. Hal ini akan membuat negara memiliki keunggulan yang dapat diandalkan sebagai sumber pendapatan bagi negara tersebut. Yang kelima adalah kebutuhan devisa.
Perdagangan internasional juga dipengaruhi oleh faktor kebutuhan akan devisa suatu negara. Dalam memenuhi segala kebutuhannya, setiap negara harus memiliki cadangan devisa yang digunakan dalam melakukan pembangunan. Salah satu sumber devisa adalah pemasukan dari perdagangan internasional. Yang keenam adalah adanya perbedaan selera. Dengan adanya perbedaan selera akan memungkinkan suatu negara melakukan perdagangan. Misalnya, negara X dan negara Y sama-sama menghasilkan daging sapi dan daging ayam dengan jumlah yang hampir sama. Penduduk negara X tidak menyukai daging sapi, sedangkan penduduk negara Y tidak menyukai daging ayam. Maka dapat terjadi ekspor yang saling menguntungkan di antara kedua negara tersebut. Dengan cara negara X mengimpor daging ayam dan mengekspor daging sapi. Sebaliknya, negara Y mengimpor daging sapi dan mengekspor daging ayam. Yang ketujuh adalah adanya keanekaragaman kondisi produksi. Perdagangan diperlukan karena adanya keanekaragaman kondisi produksi di setiap negara. Misalnya, negara X yang memiliki iklim tropis bersosialisasi dengan memproduksi pisang dan kopi untuk ditukarkan dengan barang dan jasa dari negara lain. Kemudian, kedelapan adalah perbedaan kebudayaan dan gaya hidup. Perbedaan kebudayaan dan gaya hidup di masing-masing negara juga dapat mendorong terjadinya perdagangan antar negara. Misalnya, barang-barang seni atau kerajinan yang dihasilkan oleh suatu negara sangat diwarnai oleh kebudayaan dan gaya hidup masyarakat di negara yang bersangkutan. Faktor pendorong perdagangan internasional. Menurut Setiawan dan Lestari, adapun beberapa faktor pendorong perdagangan internasional antara lain yang pertama, perbedaan sumber daya alam, yang kedua, teknologi, yang ketiga, perbedaan kapasitas produksi, yang keempat, efisiensi biaya, yang kelima, perbedaan selera. Selanjutnya, faktor-faktor penghambat terjadinya perdagangan internasional. Yang pertama, tidak amannya suatu negara. Keamanan merupakan faktor penting dalam kesuksesan perdagangan internasional. Keamanan sangat berpengaruh saat menjalin kerjasama dengan negara lain. Apabila suatu negara tidak aman, maka orang akan merasa takut untuk melakukan transaksi. Dan itu yang akan menjadi penghambat perdagangan internasional terhadap suatu negara. Yang kedua, kebijakan ekonomi internasional yang dilakukan pemerintah, misalnya seperti pungutan biaya impor atau ekspor yang tinggi, pembatasan jumlah impor, serta perizinan yang berbelit-belit. Yang ketiga, tidak stabilnya kurs mata uang asing. Selanjutnya, hambatan perdagangan internasional. Berikut ini adalah beberapa hambatan dalam perdagangan internasional. Yang pertama, tarif. Tarif adalah sebuah pajak atas barang atau jasa impor yang dibawa masuk ke dalam suatu negara dan dipungut oleh petugas bea dan cukai pada saat barang tersebut melewati pintu masuk negara yang bersangkutan. Bea ekspor, bea transit, bea impor, dan uang jaminan impor merupakan bentuk-bentuk tarif. Yang kedua, kuota. Kuota adalah pembatasan jumlah fisik terhadap barang yang diperdagangkan secara internasional. Yang ketiga, perjanjian pembatasan ekspor merupakan perjanjian sukarela antara negara pengekspor dan negara pengimpor dalam rangka membatasi volume perdagangan untuk barang tertentu. Yang keempat, pembatasan valuta asing merupakan pembatasan persediaan mata uang asing oleh bank sentral suatu negara. Tujuannya untuk mengendalikan gangguan aliran modal jangka pendek yang mengganggu stabilitas nilai tukar mata uang negara yang bersangkutan dan untuk menyeleksi barang-barang impor yang masuk ke negara tersebut. Kuota, perjanjian pembatasan ekspor, pembatasan valuta asing merupakan bentuk hambatan non-tarif. Teori perdagangan internasional. Manfaat dalam mempelajari teori perdagangan internasional antara lain yang pertama, membantu menjelaskan arah dan komposisi perdagangan antar negara serta efeknya terhadap struktur perekonomian suatu negara. Yang kedua, dapat menunjukkan adanya keuntungan yang timbul dari adanya perdagangan internasional. Yang ketiga,
dapat mengatasi permasalahan neraca pembayaran yang defisit. Kemudian adapun teori-teori perdagangan internasional antara lain satu, teori keunggulan mutlak. Teori ini dikemukakan oleh Adam Smith di mana ia mengemukakan bahwa negara akan makmur apabila mampu mengembangkan produknya melalui perdagangan. Agar produksinya meningkat, perlu adanya pembagian kerja internasional dalam menghasilkan barang. 2. Teori keunggulan komparatif. Teori ini dikemukakan oleh David Ricardo, di mana ia menjelaskan tentang keuntungan komparatif yang diukur dalam ongkos nyata yang mencerminkan ongkos tenaga kerja. Kemudian yang ketiga, teori permintaan timbal balik. Teori ini dikemukakan oleh J.S. Mill, yaitu dengan mencari keseimbangan pertukaran antara dua barang oleh dua negara dengan perbandingan pertukarannya, yaitu menentukan dasar tukar dalam negeri. Keempat, pandangan kaum merkantilisme. Kaum merkantilisme adalah suatu kelompok yang mencerminkan cita-cita dan ideologi kapital komersial, serta berpandangan tentang politik kemakmuran negara melebihi kemakmuran perseorangan. Namun, adapun kepentingan negara dapat memperoleh kemakmuran, yaitu dengan didasarkan pada dua macam sumber. Yang pertama, penumpukan logam mulia atau emas, karena logam mulia tersebut dapat memperkuat posisi suatu negara dalam pembangunan ekonomi. Yang kedua, politik perdagangan ditujukan untuk menunjang kelebihan ekspor di atas nilai impor, sehingga neraca perdagangan dapat surplus atau aktif. Selanjutnya, kebijakan perdagangan. Dalam hal perdagangan, kita akan menyoroti tentang perdagangan bebas. Nah, perdagangan bebas adalah suatu keadaan di mana pertukaran barang atau jasa antara negara terjadi dengan sedikit atau tanpa mengalami sebuah rintangan. Adapun alasan para pendukung kebijakan perdagangan bebas. Yang pertama, perdagangan bebas cenderung memacu persaingan, sehingga hal ini akan menyempurnakan skala ekonomis dan alokasi sumber daya. Kedua, perdagangan bebas mendorong peningkatan efisiensi, perbaikan mutu produk, dan perbaikan kemajuan teknologi, sehingga hal ini akan mengacu pada produktivitas faktor produksi. Ketiga, perdagangan bebas merangsang pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, serta memupuk tingkat laba, tabungan, dan investasi. 4. Perdagangan bebas akan lebih mudah menarik modal asing dan tenaga ahli, laba, tabungan, dan investasi. Selanjutnya, jenis-jenis perdagangan internasional. Perdagangan internasional atau perdagangan antar negara dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Di antaranya ada ekspor, barter, konsinyasi, package deal, penyelundupan, dan border agreement. Macam-macam tersebut akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Jenis-jenis perdagangan internasional. Yang pertama, ekspor. Ekspor dibagi menjadi dua, ekspor biasa dan ekspor tanpa LC. Ekspor biasa artinya pengiriman barang ke luar negeri sesuai dengan peraturan yang berlaku yang ditujukan kepada pembeli di luar negeri dengan mempergunakan LC atau Letter of Credit dengan ketentuan devisa. Yang kedua, ekspor tanpa LC. Artinya barang dapat dikirim terlebih dahulu sedangkan eksportir belum menerima LC atau Letter of Credit, sehingga harus ada izin khusus dari Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. Jenis-jenis perdagangan internasional yang kedua yaitu barter. Barter adalah pengiriman barang ke luar negeri untuk ditukarkan langsung dengan barang yang dibutuhkan di dalam negeri. Jenis-jenis barter adalah direct barter, switch barter, counter purchase, dan buyback barter. Yang ketiga adalah konsinyasi atau consignment. Adalah pengiriman barang di mana belum ada pembeli yang tertentu di luar negeri. Penjualan barang di luar negeri dapat dilakukan melalui pasar bebas atau bursa dagang dengan cara lelang. Cara pelaksanaan lelang pada umumnya sebagai berikut. Yang pertama,
Pemilik barang menunjuk salah satu broker yang ahli dalam salah satu komoditi. Broker memeriksa keadaan barang yang akan dilelang, terutama mengenai jenis dan jumlah serta mutu dari barang tersebut. Yang ketiga, broker menawarkan harga transaksi atas barang yang akan dijualnya. Harga transaksi ini disampaikan kepada pemilik barang. Oleh panitia lelang akan ditentukan harga lelang yang telah disesuaikan dengan situasi pasar serta kondisi perkembangan dari barang yang akan dijual. Harga ini akan menjadi pedoman bagi broker untuk melakukan transaksi. Jika pelelangan telah dilakukan, broker berhak menjual barang yang mendapat tawaran dari pembeli yang sama atau yang melebihi harga lelang. Barang-barang yang ditarik dari pelelangan masih dapat dijual di luar lelang secara bawah tangan. Yang diperkenankan ikut serta dalam pelelangan hanya anggota yang tergabung dalam salah satu commodities exchange untuk barang-barang tertentu. Broker mendapat komisi dari hasil pelelangan yang diberikan oleh pihak yang diwakilinya. Dan yang selanjutnya yaitu package deal. Untuk memperluas pasaran hasil kita, terutama dengan negara-negara sosialis, pemerintah ada kalanya mengadakan perjanjian perdagangan atau trade agreement dengan salah satu negara. Perjanjian itu menetapkan jumlah tertentu dari barang yang akan diekspor ke negara tersebut dan sebaliknya, dari negara itu akan mengimpor sejumlah barang tertentu yang dihasilkan negara tersebut. Yang selanjutnya adalah penyelundupan atau smuggling. Adalah setiap usaha yang bertujuan memindahkan kekayaan dari suatu negara ke negara lain tanpa memenuhi ketentuan yang berlaku. Penyelundupan ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu seluruhnya dilakukan secara ilegal. Dan yang kedua yaitu penyelundupan administratif atau penyelundupan tak kentara atau manipulasi. Yang selanjutnya yaitu border agreement. Bagi negara yang berbatasan yang dilakukan dengan persetujuan tertentu atau border agreement. Tujuannya, penduduk perbatasan yang saling berhubungan diberi kemudahan dan kebebasan dalam jumlah tertentu dan wajar. Border crossing dapat terjadi melalui dua cara. Yang pertama yaitu sea border atau lintas batas laut. Sea border adalah sistem perdagangan yang melibatkan dua negara yang memiliki batas negara berupa lautan. Perdagangan dilakukan dengan cara penyeberangan laut. Dan yang kedua yaitu overland border atau lintas batas darat. Overland border adalah sistem perdagangan yang melibatkan dua negara yang memiliki batas negara berupa daratan. Perdagangan dilakukan dengan cara setiap penduduk negara tersebut melakukan interaksi dengan melewati batas daratan di masing-masing negara melalui persetujuan yang berlaku. Ringkasan pada materi kali ini adalah perdagangan internasional adalah kegiatan perekonomian dan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Jika dibandingkan dengan pelaksanaan perdagangan di dalam negeri, maka perdagangan internasional sangatlah rumit dan kompleks. Perdagangan bebas adalah keadaan di mana pertukaran barang atau jasa antar negara terjadi dengan sedikit atau tanpa mengalami rintangan. Membahas tentang perdagangan internasional tentunya tidak terlepas dari pembicaraan mengenai kegiatan ekspor dan impor. Dalam melakukan kegiatan ekspor-impor tersebut, perlu diperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku di bidang tersebut. Setiap negara yang melakukan perdagangan dengan negara lain tentunya akan memperoleh manfaat bagi negara tersebut. Manfaat tersebut antara lain memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negara sendiri, memperoleh keuntungan dari spesialisasi, memperluas pasar, dan menambah keuntungan. Transfer teknologi modern. Eksportir adalah pengusaha yang dapat melakukan ekspor, yang telah memiliki SIUP atau izin usaha dari Departemen Teknis atau lembaga pemerintah non-departemen berdasarkan ketentuan yang berlaku. Impor adalah perdagangan dengan cara memasukkan barang dari luar negeri ke dalam wilayah pabean Indonesia dengan memenuhi ketentuan yang berlaku. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.